Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Falen Negara dari kelas B dari Prodi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dan klasifikasi anatomi fisiologi tubuh manusia, yaitu posisi anatomi, daftar istilah dan arah gerak tubuh, regio bagian tubuh, dan klasifikasi anatomi fisiologi tubuh manusia. Baik, kita masuk ke materi, yaitu posisi anatomi. Definisi dari anatomi itu ialah posisi standar yang digunakan dalam ilmu anatomi untuk menjelaskan letak suatu struktur tubuh secara konsisten dan jelas. Ini adalah posisi yang menjadi acuan dasar bagi semua istilah anatomi. Ciri-ciri posisi anatomi ialah, yang pertama itu dia berdiri tegak. Individu atau kita sendiri berdiri tegak dengan posisi tubuh lurus. Yang kedua itu kaki merapat. Nah, kaki rapat dan lurus dengan ujung kaki sedikit mengarah ke depan. Dan yang ketiga itu tangan di samping. Lengan berada di samping sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan. Yang keempat itu ada kepala tegak. Kepala tegak dengan pandangan lurus ke depan. Nah, yang kelima itu ada mata, yaitu dia memandang ke depan, mata melihat lurus ke depan sini. Oke. Terus apa saja fungsi posisi anatomi ini? Jadi fungsinya itu ialah bisa digunakan untuk memastikan bahwa deskripsi bagian tubuh tidak membingungkan dan tetap konsisten, terlepas dari posisi tubuh aktual individu saat pemeriksaan atau operasi. Baik, kita lanjut. Adapun daftar istilah dan arah gerak tubuh itu, yang pertama itu anterior atau ventral, yaitu bagian tubuh yang menghadap ke depan. Misalnya dada dan perut berada di sisi anterior tubuh. Yang kedua itu ada posterior atau dorsal. Bagian ini ialah bagian tubuh yang menghadap ke belakang. Misalnya punggung berada di sisi posterior tubuh. Yang ketiga itu ada superior kranial, bagian tubuh yang lebih dekat ke kepala atau bagian atas tubuh. Misalnya kepala adalah bagian superior dari tubuh, jadi dia bagian atas. Nah, yang keempat itu ada inferior atau caudal. Nah, bagian ini ialah bagian tubuh yang lebih dekat ke kaki atau bagian bawah tubuh. Misalnya kaki adalah bagian inferior dari tubuh, bisa juga kayak jari kaki gitu. Terus yang keenam itu ada medial. Ia mengacu pada bagian yang lebih dekat ke garis tengah tubuh. Misalnya hidung berada di posisi medial dibandingkan dengan mata. Terus keenam itu ada lateral, yaitu dia mengacu pada bagian yang lebih jauh dari garis tengah tubuh. Misalnya lengan berada di sisi lateral dibandingkan dengan dada. Ketujuh ada proksimal. Nah, proksimal ini ialah bagian tubuh yang lebih dekat ke pangkal atau asal dari suatu struktur. Biasanya digunakan dalam konteks anggota tubuh. Misalnya bahu adalah bagian proksimal dari lengan. Yang kedelapan itu ada distal, yaitu bagian tubuh yang lebih jauh dari pangkal atau asal dari suatu struktur. Misalnya tangan, bagian distal dari lengan. Yang kesembilan itu ada superficial, bagian yang lebih dekat ke permukaan tubuh. Misalnya kulit adalah bagian superficial dari tubuh. Nah, lanjut ke 10, deep, bagian yang lebih dalam dari permukaan tubuh. Misalnya tulang adalah bagian deep dibandingkan dengan otot. Nah, baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu arah gerak tubuh. Nah, arah gerak tubuh ini memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama fleksi. Fleksi ialah mengurangi sudut antara dua bagian tubuh, misalnya menekuk siku atau lutut. Yang kedua itu ada ekstensi. Ekstensi itu ialah meningkatkan sudut antara dua bagian tubuh, meluruskan sendi, misalnya
meluruskan sikut atau lutut. Yang ketiga ada abduksi, yaitu dia menggerakkan anggota tubuh menjauh dari garis tengah tubuh, misalnya mengangkat lengan ke samping. Yang keempat itu ada adduksi, yaitu menggerakkan anggota tubuh mendekati garis tengah tubuh, misalnya menurunkan lengan ke samping tubuh. Yang kelima itu ada rotasi, itu dia memutar bagian tubuh pada sumbu longitudinal, misalnya memutar kepala ke kiri atau kanan. Nah, yang keenam itu ada sirkumduksi. Itu ialah kombinasi gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi, menghasilkan gerakan melingkar pada sendi. Misalnya gerakan melingkar pada bahu. Kemudian lanjut ada inversi, yaitu memutar telapak kaki ke arah dalam. Lanjut ada eversi, yaitu memutar telapak kaki ke arah luar. Adapun juga elevasi, yaitu dia mengangkat bagian tubuh ke atas, misalnya mengangkat bahu. Lanjut ada juga depresi, dia itu menurunkan bagian tubuh ke bawah, misalnya menurunkan bahu setelah elevasi. Kemudian lanjut ada supinasi, dia memutar telapak tangan sehingga menghadap ke atas, jadi dia hadap ke atas ini. Terus ada juga pronasi, dia itu memutar telapak tangan sehingga menghadap bawah, dia kan begini, dia putar lagi gini. Terus ada juga dorsifleksi, dia itu menggerakkan bagian atas kaki ke arah tulang kering. Kemudian yang terakhir itu dia ada plantar fleksi, dia menggerakkan telapak kaki ke bawah seperti saat berdiri di atas ujung kaki. Kita lanjut ke regio bagian tubuh. Nah, adapun berbagai macam regio bagian tubuh. Yang pertama itu ialah regio bagian kepala atau caput. Nah, macam-macamnya itu ialah regio cranialis, ialah bagian atas kepala termasuk tengkorak dan otak. Yang kedua itu ada regio facialis, ialah bagian depan kepala termasuk wajah, mata, hidung, dan mulut. Yang ketiga itu ada regio orbitalis, ialah daerah sekitar mata. Yang keempat itu ada regio nasalis, yaitu daerahnya sekitar hidung. Yang kelima itu ada regio oralis, dia daerahnya sekitar mulut. Dan yang terakhir itu ada regio mentalis atau daerah sekitar dagu. Kita lanjut ke regio bagian leher atau nama lainnya colum. Yang pertamanya itu nama regionya ialah regio cervicalis. Regio cervicalis anterior ialah bagian depan leher termasuk laring dan trakea. Yang kedua itu dia regio cervicalis lateralis, ialah bagian samping leher. Yang ketiga itu ada regio cervicalis posterior atau regio dorsalis, ialah bagian belakang leher termasuk otot leher bagian belakang. Yang keempat ada regio toraks atau dada. Yang kelima ada regio pectoralis, ialah bagian depan dada termasuk otot-otot pectoralis. Yang keenam itu ada regio sternalis, bagian tengah dada termasuk tulang dada atau sternum. Yang ketujuh ada regio axillaris, ialah daerah bagian ketiak. Yang kedelapan ada regio scapularis, ialah bagian belakang atas tubuh di sekitar tulang berikat. Nah, kita lanjut ke bagian perut atau nama lainnya regio abdomen. Nah, adapun nama regio lainnya, yang pertama itu regio epigastrium, ialah bagian atas tengah perut di bawah tulang dada. Yang kedua regio umbilicalis, ialah bagian tengah perut sekitar pusar. Yang ketiga ada regio hypogastrium, ialah bagian bawah perut di atas tulang pubis. Keempat itu adalah regio lumbalis,
Daerah di daerah bagian pinggang di samping regio umbilicalis. Yang keenam itu ada regio iliaca, ialah daerah di samping bawah perut dekat tulang panggul. Adapun juga regio pelvis yaitu regio inguinalis, ialah daerah lipatan paha, tempat pertemuan antara perut dan paha. Yang kedua ada regio pubica, daerah di sekitar organ kelamin eksternal. Ketiga, regio glutealis atau daerah pantat. Adapun nama anggota gerak regio yaitu regio ekstremitas. Ekstremitas atas, regio brachialis, ialah bagian lengan atas. Regio cubitalis anterior, bagian depan siku. Regio cubitalis posterior, ialah bagian belakang siku. Regio antebrachialis, bagian lengan bawah. Regio carpalis, bagian pergelangan tangan. Regio manus, ialah bagian tangan termasuk palma, telapak tangan, dan dorsum manus atau punggung tangan. Ekstremitas bawah, regio femoralis, bagian paha. Regio patellaris, bagian depan lutut. Regio poplitea, bagian belakang lutut. Regio cruralis, bagian tungkai bawah. Regio tarsalis, bagian pergelangan kaki. Adapun regio pedis, bagian kaki termasuk dorsum pedis atau punggung kaki, dan planta pedis atau telapak kaki. Baik, adapun klasifikasi anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Jadi anatomi itu dibagi dua, ada makroskopis sama mikroskopis. Anatomi makroskopis itu ialah studi tentang struktur tubuh yang bisa dilihat tanpa bantuan alat seperti organ, otot, dan tulang. Anatomi makroskopis mencakup ialah pertama itu ada anatomi regional. Dia itu mengkaji tubuh berdasarkan wilayah-wilayah tertentu seperti kepala, leher, atau abdomen. Yang kedua itu ada anatomi sistemik. Ia mengkaji tubuh berdasarkan sistem-sistem fungsional seperti sistem saraf, sistem kardiovaskuler, atau sistem muskuloskeletal. Adapun anatomi permukaan, dia itu mengkaji struktur tubuh yang dapat dilihat atau diraba dari permukaan kulit seperti tonjolan tulang, otot, dan pembuluh darah. Yang kita lanjut ke pengertian anatomi mikroskopis. Anatomi mikroskopis ini ialah studi tentang struktur yang memerlukan mikroskop untuk dilihat secara lebih jelas, seperti sel dan jaringan. Ini mencakup yaitu histologi, ialah studi yang mempelajari tentang struktur jaringan. Yang kedua itu ada sitologi, yaitu studi yang mempelajari tentang struktur dan fungsi sel. Lanjut kita ke pembahasan anatomi perkembangan. Anatomi perkembangan ialah studi tentang perkembangan tubuh manusia dari embrio hingga dewasa, mencakup embriologi dan perkembangan prenatal serta perubahan tubuh selama penuaan. Lanjut ke anatomi patologis. Anatomi patologis ialah studi yang mempelajari tentang perubahan struktur tubuh akibat suatu penyakit. Kita lanjut ke pengertian fisiologi. Nah, fisiologi ini dibagi berbagai macam. Yang pertama itu ada fisiologi seluler, ialah studi yang mempelajari tentang fungsi-fungsi dasar dari sel, termasuk proses metabolisme, transportasi zat, komunikasi seluler, dan siklus hidup sel. Contohnya adalah bagaimana sel otot melakukan kontraksi atau bagaimana sel saraf mengantarkan impuls.
Yang kedua itu ada fisiologi jaringan. Nah, apa itu fisiologi jaringan? Yaitu ialah studi yang mempelajari tentang bagaimana kelompok sel bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu dalam tubuh. Misalnya, bagaimana jaringan otot menghasilkan gerakan atau bagaimana jaringan epitel melindungi permukaan tubuh. Lanjut, yang ketiga itu ada fisiologi organ. Nah, fisiologi organ ialah studi yang mempelajari tentang fungsi-fungsi spesifik dari organ-organ dalam tubuh. Contohnya adalah bagaimana jantung memompa darah atau bagaimana paru-paru melakukan pertukaran gas. Lanjut, ada pun juga fisiologi sistem, ialah studi yang mempelajari tentang bagaimana organ-organ dalam suatu sistem tubuh berinteraksi dan bekerja sama untuk menjaga homeostatis atau keseimbangan internal tubuh. Misalnya, seperti sistem pencernaan yang bekerja untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang limbah, atau sistem kardiovaskular yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Adapun juga fisiologi komparatif. Fisiologi komparatif ialah studi yang mempelajari tentang perbandingan fungsi tubuh antara spesies yang berbeda, yang membantu memahami bagaimana berbagai sistem tubuh manusia beradaptasi dan berfungsi. Adapun juga fisiologi patologis ialah studi yang mempelajari tentang perubahan fungsi tubuh yang terjadi karena penyakit atau cedera. Misalnya, bagaimana fungsi paru-paru terganggu pada penderita asma, atau bagaimana diabetes memengaruhi metabolisme tubuh. Adapun juga fisiologi olahraga. Fisiologi olahraga ialah studi tentang bagaimana tubuh merespon dan beradaptasi terhadap aktivitas fisik, termasuk bagaimana otot, jantung, dan sistem pernafasan bekerja selama latihan, dan bagaimana tubuh pulih setelahnya. Adapun juga neurofisiologi ialah studi yang mempelajari tentang fungsi sistem saraf, termasuk bagaimana impuls saraf dihasilkan dan ditransmisikan, serta bagaimana otak mengontrol berbagai fungsi tubuh. Terus ada lagi endokrinologi, ialah cabang fisiologi yang mempelajari tentang sistem endokrin, yaitu bagaimana hormon diproduksi, dilepaskan, dan mempengaruhi berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan itu ialah konsep dasar anatomi dan fisiologi, yaitu anatomi ini dia mempelajari struktur tubuh manusia baik secara makroskopis yang terlihat dengan mata telanjang maupun mikroskopis yang memerlukan alat bantu. Untuk fisiologi ini yaitu mempelajari bagaimana struktur-struktur tersebut berfungsi secara normal dan dalam keadaan sakit atau terganggu. Adapun klasifikasi anatomi dan fisiologi dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem tubuh, organ, jaringan, atau bahkan sel, dengan fokus baik pada keadaan normal maupun patologis. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.